Terima kasih telah mengklik video ini. Saya mengucapkan selamat Hari Buruh kepada buruh Indonesia tanggal 1 Mei 2020. Semoga buruh di Indonesia semakin sejahtera dan Indonesia semakin maju. Saya juga memohon bantuan kepada saudara-saudara yang menonton video ini untuk mengklik tombol subscribe di kanan bawah sehingga channel ini dapat semakin berkembang untuk memberikan informasi tentang hukum kepada kita semua. Terima kasih. Pembahasan kita kali ini adalah syarat pendirian suatu negara menurut ketentuan hukum internasional. Untuk itu, mari kita simak bersama. Syarat konstitutif pembentukan suatu negara menurut hukum internasional ada 4. Yang pertama, penduduk yang tetap. Yang kedua, wilayah. Yang ketiga, pemerintahan. Dan yang keempat, kedaulatan. Untuk penduduk yang tetap, itu merupakan sekumpulan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang suku, ras, agama, dan kebudayaan, yang hidup dalam suatu masyarakat yang saling terikat dalam suatu negara melalui hubungan yuridik dan politik dalam suatu kewarganegaraan yang sama. Dalam unsur kependudukan, dalam hukum internasional dinyatakan bahwa penduduk itu harus tinggal menetap. Jadi untuk penduduk yang tinggalnya nomaden atau berpindah-pindah tidak bisa menjadi syarat dalam pendirian suatu negara. Sebagaimana yang telah saya katakan tadi bahwa yang mengikat penduduk itu dalam suatu negara adalah kewarganegaraan. Untuk itu, dalam memperoleh kewarganegaraan terdapat 3 cara. Yang pertama, ius sanguinis, yang kedua ius soli, dan yang ketiga naturalisasi. Pertama, ius sanguinis merupakan cara untuk memperoleh kewarganegaraan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya. Contohnya, seorang ibu berkewarganegaraan Indonesia melahirkan seorang anak di luar negeri, tetapi menurut ketentuan ius sanguinis ini, dia tetap berkewarganegaraan mengikuti ibunya. Dan untuk yang kedua, berdasarkan ketentuan ius soli yang menyatakan bahwa cara untuk memperoleh kewarganegaraannya berdasarkan tempat lahir si anak. Contohnya, ibu anak ini merupakan orang Indonesia asli. Dia melahirkan anak tersebut di Amerika Serikat. Berdasarkan ketentuan dari ius soli bahwa anak tersebut berkewarganegaraan Amerika Serikat. Ketiga, naturalisasi. Naturalisasi adalah suatu pemberian kewarganegaraan kepada penduduk yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, yaitu penduduk tersebut telah menetap dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, memiliki pekerjaan yang tetap di negara tersebut. Dan yang terakhir itu menikah dengan salah seorang warga negara yang bersangkutan. Penentuan kewarganegaraan merupakan wewenang dari negara yang bersangkutan berdasarkan hukum nasional masing-masing negara tersebut, sehingga cara untuk memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan tidaklah sama. Ada yang dapat memperoleh 2 kewarganegaraan ataupun sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Kembali lagi ke syarat yang pertama, bahwa penduduk memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri membentuk suatu negara. Sehubungan dengan penentuan nasib sendiri ini, hal itu sejalan dengan tujuan dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membantu para penduduk yang masih di bawah penjajahan untuk mendirikan dan menentukan nasib mereka sendiri. Di dalam hukum internasional tidak ditentukan jumlah minimum penduduk yang akan mendirikan suatu negara. Di dalam hukum internasional sendiri tidak ada batasan yang menentukan berapa jumlah minimum penduduk dalam
memenuhi syarat konstitutif pendirian suatu negara. Di dalam hukum internasional juga tidak ditentukan bahwa penduduk dalam suatu negara itu harus satu kebangsaan. Hukum internasional itu tidak melarang dalam pembentukan suatu negara terdiri dari beberapa bangsa, tetapi harus satu kewarganegaraan. Untuk syarat yang kedua adalah wilayah tertentu. Dalam pendirian suatu negara tentu harus ada wilayahnya, karena wilayah merupakan syarat mutlak dalam pendirian suatu negara. Karena tidak mungkin suatu negara dapat berdiri tanpa adanya wilayah. Tidak mungkin ada suatu negara tanpa adanya wilayah tempat bermukim para penduduknya. Tetapi dalam hukum internasional itu tidak ada pengaturan yang mengatur tentang batas minimum yang harus dipenuhi sebagai syarat dalam pendirian suatu negara. Sudah banyak negara yang telah berdiri yang luas wilayahnya hanya beberapa puluh kilometer persegi, bahkan ribuan kilometer persegi, bahkan ratusan kilometer persegi, dan bahkan ada juga yang puluhan kilometer persegi. Contohnya negara Nauru yang luas wilayahnya hanya 21 km persegi. Demikian juga wilayah. Hukum internasional tidak menentukan bahwa dalam penentuan suatu negara itu wilayah tersebut harus satu kesatuan. Tetapi dalam pendirian suatu negara bisa juga beberapa bagian di kawasan yang berbeda. Sebagai contoh adalah negara Prancis yang memiliki wilayah-wilayah seberang lautan. Menurut ketentuan hukum internasional, bahwa wilayah suatu negara terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, wilayah daratan, yang kedua wilayah perairan, dan yang ketiga wilayah udara. Di dalam hukum internasional juga dinyatakan bahwa ketiga wilayah ini merupakan hak mutlak dari wilayah yang bersangkutan. Sebagai contoh, apabila negara Malaysia ingin melintas dari wilayah udara Indonesia, maka negara Malaysia harus memperoleh izin melintasi udara Indonesia. Untuk syarat yang ketiga adalah pemerintahan. Sebagai suatu negara yang merupakan person yuridik, maka negara memerlukan organ untuk mewakili dan menyalurkan kehendaknya. Hal itulah yang disebut dengan pemerintah. Di dalam hukum internasional sendiri, negara yang tidak memiliki pemerintahan tidak dianggap sebagai negara dalam arti yang sebenarnya. Hukum internasional juga menentukan bahwa adanya suatu pemerintahan merupakan syarat yang harus mutlak dipenuhi dalam pembentukan suatu negara. Yang disebut sebagai pemerintah adalah badan eksekutif suatu negara yang dibentuk dengan proses konstitusional untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ditugaskan oleh rakyat kepadanya. Untuk syarat yang terakhir adalah kedaulatan. Kedaulatan sendiri merupakan suatu kebebasan atau hak mutlak yang dimiliki oleh suatu negara untuk melakukan kegiatan sesuai kepentingannya, asalkan tidak bertentangan dengan hukum internasional. Kedaulatan sendiri memiliki 3 aspek. Yang pertama intern, yang kedua extern, dan yang terakhir teritorial. Aspek ekstern kedaulatan adalah kewenangan dari suatu negara untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Aspek
In turn, kedaulatan adalah kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh negara untuk membentuk lembaga, membuat kinerja lembaga, dan membentuk undang-undang. Dan untuk yang ketiga, aspek teritorial kedaulatan adalah merupakan aspek eksklusif yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengatur penduduknya dan juga menguasai benda-benda yang ada di dalam negara tersebut. Hukum internasional juga memiliki pengertian secara negatif dan secara positif. Pengertian kedaulatan secara negatif, yang pertama, bahwa kedaulatan suatu negara tidak tunduk kepada hukum internasional sebagai hukum yang lebih tertinggi dari hukum negara tersebut. Pengertian negatif yang kedua, bahwa suatu negara berdaulat tidak tunduk terhadap kekuasaan apapun dan dari manapun. Untuk pengertian secara positif, bahwa kedaulatan memberikan kepada negara kekuasaan tertinggi atas penduduknya. Untuk pengertian positif yang kedua, bahwa kedaulatan memberikan negara untuk mengeksploitasi sumber-sumber alam yang ada di negara tersebut untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikianlah pembahasan materi tentang syarat konstitutif pembentukan suatu negara. Semoga pembahasan ini dapat memberikan tambahan wawasan kepada teman-teman semua, dan saya minta tolong kepada saudara-saudara sekalian untuk membantu channel ini semakin berkembang sebagai media pembelajaran bagi kita semua dengan cara menekan tombol subscribe di kanan bawah, tekan like dan juga komen, serta share